Ustaz? Untuk seluruh tamu undangan dari Dunasri, Ustadz-Ustadz yang lain juga yang bisa berkenan untuk bisa bersama Ustadz Yusuf Mansur di panggung barangkali tadi Bapak Budi bisa jawab Pak. Dari Darul Quran. Rohimi dan Darul Quran, silakan. Silakan Pak. Boleh lagi. Silakan kita Pak Budi juga silakan. bisa duduk bersama. Pak Budi silakan langsung naik Pak. Alhamdulillah. Sini di depan aja, di atas sel. Di depan sel. Bunda Windu di atas ya. Sel di atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Ibu? Utang lunas utang? Belum lunas? Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah la haula wala quwwata illa billah. Mari kita baca lagi suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah ini Allah bikin pengajian kita barokah adanya, amin. Khususnya buat Bunda Sri yang menjadi sahibah ya Al-Hajah, insya Allah sahibatul hajah. Mudah-mudahan ya khitanan ini menjadi khitanan berkah Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda menjadi saleh dan kita semua dapat berkahnya, amin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin lana wa liwalidina. Amin. Bunda Windu katanya mau ada yang testimoni. Ya, siapa? Ada yang mau cerita tentang sedekah katanya. Yang tahun kemarin bersedekah terus siapa? Lukman, Mas Lukman. Hah? Ada? Mana? Ayo sini. Amam Banunung. Banunung mana? Ayo sini Mas Lukman. Alhamdulillah. Ayo kita sambut yang meriah dengan takbir. Allahu Akbar. Sok silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, saya berserta suami bisa berdiri di sini bersama Ustadz Yusuf Mansur. Saya akan sedikit berbicara tentang kebesaran Allah, kekuatan doa, dan juga kebesaran bersedekah. Tepatnya di tahun kemarin, Februari 2016, di Masjid Agung Indramayu diadakan takbir akbar yang penceramahnya adalah Ustadz Yusuf Mansur. Ya, kami datang bersama suami tercinta. Sebelum sholat maghrib, sebelum maghrib tiba, kami sudah ada di situ dengan niatan untuk itikaf, berdoa agar saya bisa maju dan bisa untuk minta doa Yusuf Mansur dan saudara yang hadir di sini, karena pada waktu itu ibu saya tercinta sedang sakit jantung. Setelah asar mulai, alhamdulillah juga dengan izin Allah, Yusuf Mansur pada saat itu menanyakan, siapakah yang mau umroh di saudara-saudara? Semua tangan pun mengacungkan. Dan dengan izin Allah, Yusuf Mansur memilih saya untuk
maju. Itu kesempatan emas saya untuk minta Al-Fatihah untuk kesembuhan ibu saya tercinta. Bagi saya itu hal yang luar biasa, karena dari ribuan orang jamaah yang hadir ingin maju di sini juga minta doa juga oleh Ustadz Yusuf Mansur dan juga hadirin semua yang ada di sini. Hari pun berlalu. Pada saat itu orang tuaku ngedrop, selalu merasa lemas, batuk-batuk. Setelah saya minta saran kepada seorang teman yang memiliki riwayat sama, memiliki penyakit jantung, beliau menyarankan agar memeriksakan orang tua saya ke rumah sakit Harapan, rumah sakit jantung nasional di Jakarta. Akhirnya kami pun berunding bersama orang tua saya, ibu saya tercinta, dan ibu saya menyetujuinya untuk ke sana. Sebelumnya Pak, Bu, ibu saya itu rutin berobat untuk menyembuhkan sakitnya, sakit jantung, dan sempat dirawat di rumah sakit jantung pula. Sebelum keberangkatan, doain saya Ustadz, semoga saya juga cepat diangkat menjadi pegawai negeri. Iya, 12 tahun saya honor, Bu. Alhamdulillah gajinya 300.000, tapi alhamdulillah segede ini, sesehat ini, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. 300.000 saya dapatkan. Saya bagi dua bersama suami. Minta izin Pak Ustadz. Suamiku tercinta, ini 150 ayah sedekahkan ke masjid buat orang tua ayah, dan 150.000-nya lagi saya sedekahkan ke musola, dan saya minta ke Ustadz itu agar mendoakan supaya penyakit ibu saya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada waktu itu saya masih banyak banget masalah Ustadz, tapi pada saat itu saya fokus untuk kesembuhan orang tua. Setelah berjalan, akhirnya pun pemeriksaan berjalan dengan lancar. Saya dipanggil oleh dokter berserta ibu saya. Hasilnya memukau Ustadz. Alhamdulillah. Dokter itu bilang, Bu, jantungnya baik-baik aja. Tidak ada riwayat sakit jantung. Ibu hanya emah dan mungkin kecapean karena orang tua saya seorang pedagang nasi padang, Ustaz. Minta doain terus ya Pak Ustaz ya, supaya orang tua saya selalu sehat. Minta doakan juga Ustaz, doa suami saya dikabul, amin. Makasih Ustaz. Alhamdulillah, subhanallah. Baik, satu lagi Mas Lukman. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini benar adanya. Alhamdulillah wa syukurillah. Tahun kemarin kalau nggak Ustaz, saya maju juga Pak Ustaz. Masih ingat nggak Pak Ustaz? Lupa. Tahun kemarin alhamdulillah saya nggak tahu, ibu-ibu bapak-bapak, saya nggak mimpi apapun, saya nggak dapat firasat apapun. Wallahu alam bahwa Allah tunjukkan kebesarannya kepada saya, karena waktu itu saya pengen nikah Bu, pengen nikah, kebetulan ada beliau, ada Bapak Ustadz Yusuf Mansur. Alhamdulillah berkat doa beliau, saya tos-tosan sama beliau. Waktu itu kalau nggak salah saya sedekahin motor Bu. Ya, motor itu cuma satu-satunya Bu, cuma satu-satunya. Alhamdulillah setelah dari pengajian saya tos-tosan, saya sedekahin motor kurang lebih dari bulan Maret, bulan Februari kalau nggak salah, bulan Maret. Alhamdulillah saya menemukan jodoh saya Bu. Saya tunangan dulu Bu. Saya alhamdulillah di bulan Maret tunangan, di bulan 9
langsung nikah Pak Ustadz. Jadi ceritanya subhanallah singkat banget, bener-bener wow alam lah. Saya nggak tahu, pokoknya itu keajaiban Allah yang saya nggak nyangka. Saya nggak mimpi apapun, karena cuma saya itu pengen nikah. Saya cuma pengen nikah karena pengen nikah muda gitu kan. Dan alhamdulillah Pak Ustadz, nggak cuma di situ Pak Ustadz. Setelah nikah lewat sebulan, istri saya diberi amanah sama Allah Bu. Beliau lagi mengandung anak saya Bu. Alhamdulillah lebih sebulan saya nikah dikasih anak Pak Ustadz. Ini 4 bulan jalan Pak Ustadz. Dan kepada Pak Ustadz saya minta doanya buat didoain anak saya, mudah-mudahan jadi hafiz, soleh, soleha. Nggak cuma di situ Bu. Dan alhamdulillah yang tadinya saya cuma punya motor Bu ya, saya sedekahin. Sekarang di bulan Desember saya diberi amanah, saya diberi rezeki sama Allah. Alhamdulillah diganti dengan roda 4 Bu. Alhamdulillah Bu. Padahal sedekahnya cuma 1 Bu, motor juga paling harganya berapa Bu, tapi Allah balas begitu besar gitu kan. Subhanallah, saya nggak nyangka Bu. Alhamdulillah kehidupan saya selama setahun ini saya berubah berkat sedekah, dan itu berkat ajaran ayah saya, ayah Ustadz Yusuf Mansur. Saya udah nggak bisa ngomong apa-apa Bu, Pak. Itu testimoni dari saya, mudah-mudahan bisa menginspirasi ataupun berbagi Bu. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Nah, sekarang kita dengar testimoninya atau ceritanya seorang pengusaha ya, yang alhamdulillah berkenalan dengan ilmu sedekah dan ilmu berbagi. Di samping dengan ilmu-ilmu yang lain, beliau kemudian tumbuh berkembang menjadi pengusaha nasional, bahkan sekarang menjadi motivator nasional. Dan beliau lagi hadir di sini, rasanya sayang kalau kita tidak dikasih ilmu oleh beliau. Kita sambut sama-sama Mbak Seli dari Batik Trusmi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ya, alhamdulillah senang banget Ustadz hari ini. Insya Allah ya berkah silaturahim buat kita semua. Saya dari Cirebon, dari Batik Trusmi. Di sini mungkin banyak ya yang udah pernah ke Batik Trusmi. Saya mau cerita sedikit aja, sharing. Alhamdulillah ya, rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, khususnya saya sendiri merasakan lewat perantara Ustadz ya, saya mendapatkan ilmu-ilmu yang istimewa ya, yang dulunya saya nggak kenal sama sekali. Ustadz cuma ngomong gitu, udah Seli coba bikin rumah tafid. Saya bilang, aduh Ustadz, boro-boro bikin rumah tafid ya, saya ngaji aja masih jarang gitu ya, gimana bikin rumah tafid. Udah bikin aja dulu, nanti gimana Ustadz, nanti ada Allah yang bantu, katanya seperti itu. Jadi alhamdulillah saya dari situ coba bikin rumah tafid. Masya Allah, ternyata semua di luar dugaan saya. Itu semua dimudahkan Ustadz, sampai ustadznya, sampai santrinya, sampai semua biaya operasionalnya tuh benar-benar Allah mudahkan gitu, Masya Allah. Dan yang paling menggetarkan hati, usaha saya juga, keluarga saya juga, Masya Allah berlimpah berkah gitu ya. Makanya ini yang saya pengen sampaikan buat saudara-saudara saya semua gitu. Sedekah itu jangan nunggu kita kaya ya. Udah kalau sedekah, sedekah aja. Dan sedekah tuh sama siapa aja, bentuknya pun apa aja, nggak selalu uang. Bisa kita sedekah makanan, bisa kita sedekah ilmu, sedekah tenaga, apapun ya, apapun dimanapun sama siapapun kita bersedekah seperti itu. Insya Allah barokah dan
pastinya Allah Subhanahu wa taala akan berada di dekat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih pengen ini dengar ada yang berbagi. Ini yang sekarang ilmunya ilmu sholawat. Jadi ada yang punya hajat tuh, terus dia baca sholawat terus, dan alhamdulillah kekabul. Saya minta Haji Moko cerita. Haji Moko mana Haji Moko? Kiai Haji Moko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Yusuf Mansur yang memberikan waktunya kepada saya. Alhamdulillah saya testimoni langsung minta ke Allah dengan sholawat. Saya sholawatin Ustadz Yusuf Mansur 1000 per hari. Alhamdulillah tadi datang ke rumah saya, padahal saya tidak janjian. Itu aja. Jadi intinya sholawat untuk keinginan kita agar kita bisa dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Haji Komar yang dirahmati Allah, orang tua kita, Kiai Muntaha, dan semua pengurus NU, panitia, tuan rumah, sahibah Al-Hajah, insya Allah mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngalingin di situ, ngalingin orang. Nggak usah dah, cukup kali ya, kalingan. Diambil aja, diambil. Iya. Ayo ikutin saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo. Allahus Samad. Allahus Samad. Allahus Samad. Apal tuh? Apal? Apa tuh? Allahus Samad. Adanya di surah apa itu? Al-Ikhlas. Apa artinya? Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta, Allah tempat mengadu, Allah tempat bersandar. Allahus Samad. Kalau sudah cerita Allah, maka macam-macam ceritanya. Ada yang lewat jalan sedekah, ada yang lewat jalan sholawat, ada yang lewat jalan Quran, ada yang lewat jalan ngajar, ada yang lewat jalan birrul walidain, dan masih banyak lagi. Pokoknya kalau ke Allah caranya tuh banyak. Dan itulah yang membuat kita menjadi bahagia mestinya. Asal memang Tuhan kita Allah. Nah, pertanyaannya buat kita semua, siapa Tuhannya kita? Benar Allah. Seriusan? Benar. Kalau ke pasar nggak bawa duit gimana? Siapa yang berani ke pasar nggak bawa duit? Nggak berani. Hah? Pasar punya siapa? Pasar punya Allah. Ibu bapak kita ini orang kaya karena punya Allah. Begitu Allah kita nggak punya, miskin, karena harus bergantung sama duit. Jangan bergantung sama duit. Ayatnya itu bukan duit as-samad, ya. Ayatnya bukan duit as-samad, tapi Allah as-samad. Allahus samad. Ada seorang remaja putri dikasih undangan ke Majalengka. Apa yang dia perlukan? Dia belajar dari saya, Pak Haji Komar. Kata Ustadz Yusuf, yang diperlukan Allah saja. Bukan tumpangan, bukan kendaraan, bukan ongkos, bukan duit. Karena itu
itu ketika orang ini dikasih undangan menghadiri pernikahan di Majalengka, dia bawalah surat undangan itu ke Allah. Dia sholat, dia doa, dia minta Allah yang jemput, Allah yang antar. Kurang lebih ini cerita hari Rabu begitu ya. Saya senang cerita yang begini nih, senang. Hari Rabu tuh undangan jatuh. Ayo dia kemudian doa sampai ketemu minggu berikutnya. Apakah dia ikhtiar? Dia ikhtiar. Tapi ikhtiarnya berbeda dengan kita. Kita ketika berikhtiar ngarep sama manusia. Contoh, dia tanya teman-temannya, diundang gak sama si fulan? Kita juga nanya sama teman-teman kita, diundang gak lo sama teman kita di Majalengka? Begitu dijawab diundang, boleh dong gue numpang, gitu kan? Nah, si mbak yang satu ini ikhtiarnya tidak berharap. Ikhtiarnya ini tidak berharap. Alhamdulillah hari berganti hari sampai kemudian ketemu hari Sabtu. Sabtu pagi si perempuan ini berdoa kepada Allah, lalu mandi bu, kemudian ganti baju pergi, baju kondangan. Dia yakin sekali bahwa Allah pasti menjemput dia, Allah pasti nganterin dia ke Majalengka. Orang rumahnya kasihan ngelihat dia. Kamu belajar sama Yusuf Mansur sampai segitunya, belum waktunya kali, belum makom, katanya begitu. Kalau si ustadz mau pantas dia berdoa lalu dapat karena dia ustadz. Lah kalau kamu siapa? Kalau emang nggak bisa datang ya kamu minta maaf aja. Kamu nggak bisa datang, kamu cari teman, siapa yang bisa kamu numpang, kamu bareng, kamu ikut. Tapi anak gadis ini, perempuan ini cuman tersenyum, kemudian dia bilang, cukup Allah bagiku. Saya kebetulan waktu itu dengan izin Allah ngajar tuh sholawat yang hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi illallah. Ya, hasbi rabbi jallallah, cukup buatku Allah. Cukup enggak? Harus cukup. Nggak perlu lagi kita yang lain. Tapi benarkah kita cukup hanya Allah? Enggak. Ternyata kita masih perlu yang lain. Lihat si anak perempuan ini, hari Sabtu dia mandi, dia pakai baju kayak orang betul-betul mau dijemput oleh Allah, dan dia tungguin Allah datang. Alhamdulillah, sampai siang Allah nggak datang, sampai sore Allah nggak datang. Akhirnya nggak mungkin berangkat karena acaranya memang cuman hari Sabtu. Kita lihat ya, kelihatannya kan nggak berhasil ya, kelihatannya kan gagal ya. Beda, Ustadz ya Ustadz, kamu ya kamu, beda emang. Si perempuan ini kecewa, ya namanya jemaah, ya kecewa lah. Oh ternyata nggak semua orang ya kecewa, kecewa lah. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Selasa ada suara yang sangat dia kenal, yakni suara orang Majalengka. Ngetuk pintu, ngucap salam. Ya. Hari Selasa ada suara yang sangat dia kenal, ngetuk pintu, ngucap salam. Siapa dia? Orang Majalengka. Anak perempuan ini, gadis ini tidak percaya bahwa yang di luar itu adalah teman dia di Majalengka. Begitu dia buka, betul Pak, betul Bu, itu teman dia yang kemarin pesta.
Allah mengatakan kepada si gadis ini, sudah kamu jangan pergi, karena aku yang aturkan, teman kamu itulah yang datang kepada kamu. Allahu Akbar. Nggak bisa tuh duit begitu. Nggak bisa duit begitu, nggak bisa. Makanya orang bilang, Ustaz Yusuf ente ngajarin sedekah tuh, pengen begini pengen begitu. Oh bos, sebenarnya saya ngajarin sedekah bukan dari bab fadilah, tapi dari bab tauhid. Beda loh Ustaz. Beda saya ngajarin bab sedekah dari bab iman, bab tauhid, bukan bab fadilah. Saya ingin mengatakan kepada orang-orang bahwa kamu sedekah nggak sedekah, jadi nggak jadi kamu punya, itu urusan Allah. Ibu punya duit, ibu belanja pakai duit ibu, belum tentu ibu makan kok. Ibu sedekahin juga duit ibu, belum tentu ibu nggak makan. Udah jangan percaya duit. Apalagi buat kami-kami yang ada di panggung nih, pengalaman pernah megang duit iya, pernah hilang juga iya, pernah punya iya, pernah nggak punya juga iya. Nyatanya hidup jalan aja tuh. Ibu bapak yang dirahmati Allah, Selasa pagi ada yang ngucap salam, ngetuk pintu, Assalamualaikum. Kaget nih orang rumahnya. Ini kayak suara teman saya. Buka pintu peluk. Allah maaf ya, saya nggak datang. Kemana kamu, ditungguin gitu. Ya kenalin suami saya. Masuk ngomong berdua. Ya selesai nikah Senin kita langsung mau keliling ke semua saudara. Terus saya ingat punya teman dekat lain datang ke Majalengka. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Allah. Allah mengutus orang Majalengka ini ke rumah dia. Suatu hari saya punya pintu, engselnya copot engselnya. Saya panggil Wirda, Kumi, Kun, Hafiz, Aisyah. Saya panggil istri saya, ayo kita pakai kekuatan Allah, kita tempelin tangan kita di pintu sambil baca sholawat dan baca ayat kursi. Jadi pintu itu kita pegang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kita baca ayat kursi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Anak saya nanya sambil ketawa, gitu. Emang bisa betul sendiri ya Pak? Kan copot tuh engselnya, doyong gitu kan? Ya, saya bilang dengan salawat, dengan ayat kursi, dengan Quran, insya Allah ini pintu bakal benar dengan izin Allah. Lalu saya pergi berangkat. Saya bilang nih sama istri saya, Mama jangan panggil tukang apapun, jangan manggil tukang siapapun, karena kita sudah manggil Allah. Biar Allah yang atur. Jalan saya pergi, anak-anak pun pergi, yang sekolah, yang begini begitu pergi. Sore pulang, pintu udah rapi. Terus mertua saya ngomong ke saya, punya pintu bukan dibenerin gitu. Mertua anak ngomong, punya pintu bukan dibenerin. Lah setelah ini kan kenal mertua saya toh. Saya nanya nih Aldi sama mertua, emang apa? Orang saya udah betulin kok. Betulin dari mana? Orang itu emak yang betulin. Subhanallah, la ilaha illallah, al-ahadus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya ceramah lagi sama TPI waktu itu, MNC. Saya bilang, hei anak-anak muda yang kehabisan bensin, jangan biasain beli bensin pakai duit. Nanti kejadiannya begini, kalau ada duit lu aman, tapi begitu nggak ada duit lu nggak jalan. Kenapa? Motor gua begitu. Maka belajarlah, ada bensin itu karena ada Allah.
Jadi nggak ada bensin pun Allah ada ya. Insya Allah dengan Allah bensin ada. Saya ajarin, saya bilang kalau nanti bensin kamu itu habis, kamu jongkok di samping motor kamu. Pegang tuh tangki motor sambil baca sholawat 100 kali. Insya Allah kamu bakal dapat pahala sholawat. Lah saya kan nggak salah ngajar. Saya bilang kamu bakal dapat pahala sholawat. Emang gue salah? Terus urusan bensin gimana? Alah, bensin serahin sama Allah. Betul tidak? Bensin serahkan sama Allah. Sejalan-jalannya ada jamaah dengan izin Allah praktek. Lagi jalan pakai motor, bensinnya habis. Tenang saja dia. Dia taruh helmnya, dia buka jaketnya, dia jongkok di pinggir jalan, kemudian dia pegang tangkinya dan dia mulai berselawat dengan keyakinannya bahwa setiap satu selawat naik 1 senti bensinnya. Naik gitu. Dia baca tuh selawat dengan keyakinan bahwa bensin dia akan diisiin Allah. Alhamdulillah. Belum nyampe 40, belum nyampe 50, belum nyampe 100, udah didatengin polisi. Kenapa kamu ada di sini? Halangin jalan. Bensin saya habis, Pak. Ya tapi ngapain kamu jongkok gitu? Baca salawat, Pak. Apa urusannya bensin sama baca salawat? Kata Ustadz Yusuf, kalau mau motor jalan lagi begini caranya. Ada-ada aja kamu. Ayo ke pospol. Dibawa nih Kiai ke pospol. Sampai pospol disuruh kemudian taruh motornya. Dia ngambil kunci, dia ambil motor dia. Terus disuruhlah anak muda ini ikut bersama dia. Kamu ikut saya. Kemana, Pak? Ke pom bensin. Jalan ke pom bensin, diceramain sama polisi. Ilmu itu harus masuk akal. Di mana-mana kalau habis bensin beli. Kamu sekarang saya belikan, ya, yang bener kamu itu. Nggak ada duit kok jalan. Jangan, kalau kamu nggak ada duit jangan jalan. Bahaya buat kamu dan bahaya buat orang lain. Lihat, nggak salah kalimat itu. Itu yang terjadi selama ini. Padahal kalimat kita lebih mantap. Kamu mau jalan, ada Allah. Udah jalan aja. Subhanallah. Saya mau pesta, Pak Ustadz. Ya pesta aja. Tapi saya nggak ada duit. Ada Allah. Oh iya betul. Betul itu. Dibelilah tuh 1 botol ya air mineral. Akudo belum punya nih yang 1 liter. Nah, bikin. Diisiin bensin. Pulang ke pospol. Polisinya yang ngisiin bensin, Pak Agus. Polisinya ngisiin. Dibuka, diisiin. Dong gitu. Apa kata polisinya? Kamu starter. Starter tuh, treng, jalan. Apa kata polisinya? Ingat ya, kalau habis bensin beli. Anak ini dengan santai menjawab, Masya Allah Pak Yusuf Mansur itu subhanallah. Dia bilang 100 loh Pak. Saya belum 50 loh Pak. Bapak udah datang beliin saya bensin. La ilaha. Ibu bapak pernah dengar nggak cerita tentang keranjang merah? Mau dengar nggak? Setelah yang berikut ini. Iklan dulu. Alhamdulillah nih, wasilah Bunda Sri siarannya langsung. Jadi nggak pakai iklan. Coba kalau di TV nungguin 5 menit. Ibu bapak, keranjang merah itu judulnya. Dan kisah ini asli adanya. Setiap orang insya Allah berpeluang mengalami sendiri. Ada keranjang merah Bu, kosong, itu turun sendiri dari lemari.
jalan keluar pintu naik angkot, pergi ke pasar, ketemu tahu pindah, ketemu ikan masuk, ketemu sayur pindah, ketemu buah masuk. Ini cerita tentang seorang ibu yang kemudian ditinggal pamit kerja oleh suaminya. Kata si suaminya, bapak pulang bawa duit kita makan, bapak pulang gak bawa duit pun kita makan, karena di rumah ini ada Allah selalu. Subhanallah. Keren Pak, keren. Coba lihat kalimatnya sekali lagi. Tentu kalimatnya tidak bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini kan dikisahkan lagi oleh saya. Kata si suami, bapak pergi pamit, kalau bapak pulang bawa duit kita makan, enggak bawa duit juga kita makan, karena Allah yang ngasih kita makan, bukan duit. Maka ketika kemudian si suami berangkat, si suami berpesan kepada istrinya, Bu, kamu nanti sholat, baca Quran, doa supaya kita dikasih makan. Ketika si ibu itu berdoa, ketika si ibu itu baca Quran lah, kemudian si keranjang merah itu bergetar. Keranjang merah di lemari yang terkunci gerak Pak, gerak, 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 gerak. Gerak, tanda mau turun dari lemari. Si ibu lagi baca Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Pintu lemari udah kebuka tuh. Keranjang merah udah di depan pintunya si ibu. Percaya nggak? Keranjang merah bisa jalan. Percaya nggak? Ibu-ibu ada yang bengong aja. Mau percaya masa iya? Nggak percaya si ustadz yang cerita. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, setelah menikmati bacaan si ibu, keranjang ini kemudian bergegas keluar ke pintu. Sampai pintu, kemudian keluar lagi ke pintu utama, pintu gerbang, kemudian naik angkot, pergi ke pasar. Sampai ke pasar Pak, seperti yang saya bilang tadi, ketemu tahu, tahu naik, ketemu ikan, ikan naik. Pokoknya ini keranjang datang kosong, pulang penuh. Begitu pulang ke rumah, si ibu masih ngaji. 4 surat nih dia ngaji. Namanya nggak ngapain, nggak kerja, nggak dagang, nggak ngapa-ngapain. Ya 4 surat enteng. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah perintahkan kemudian seluruh isi dari keranjang merah itu untuk masak sendiri. Jadi itu ikan-ikan ngebersihin dirinya sendiri. Tahu-tahu kemudian motong dirinya sendiri. Pokoknya si ibu ini dijamin oleh Allah makannya, sementara mereka pada masak dirinya sendiri. Alhamdulillah. Selesai beres jikir-jikir segala macam,
buka mukena lipat, tarik sejadah lipat, buka pintu makanan sudah terhidang di meja makannya. Subhanallah. Kaget si ibu ini, nggak tahu malah belanjanya, nggak tahu masaknya, tapi kok ada makanan di meja. Allah. Rugi orang yang kemudian Tuhannya duit. Rugi orang yang Tuhannya belanjaan. Gimana gue mau masak, gue gak punya belanjaan. Rugi orang yang Tuhannya kerjaan. Gimana gue mau belanja, gue gak punya kerjaan. Kita setiap habis sholat zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bareng, la ilaha illallah wahdah, gitu? La syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Katanya wahdah, la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Katanya Allah nggak perlu yang lain. Nggak perlu yang lain buat Allah. Si ibu dengan izin Allah keluar pintu, masakan udah di atas meja, keranjang jalan sendiri, isinya memasak dirinya sendiri. Begitu kemudian buka pintu, ngelihat makanan, Allahu Akbar. Padahal sang suami tidak ninggalin duit. Kemudian ada suara salam. Si ibu ngedengar suara salam. Assalamualaikum mak. Dijawab sama si ibu, Waalaikumsalam. Mantu. Oh, rupanya ada mantunya. Si mantu cium tangan tuh Haji Komar. Masih mertua nih. Sehat mak? Sehat. Udah lama lo? Udah. Saya tadi salam nggak ada yang jawab. Tapi pintu nggak dikunci. Saya masuk, emak lagi sholat. Saya tungguin aja. Tapi kok ini kayaknya emak belum masak. Saya dengar emak ngaji. Saya nggak mau ganggu. Ya sudah, saya aja yang masak. Tapi begitu saya buka lemari ini, lemari itu, kulkas, apa, nggak ada isinya. Nah terus, ya akhirnya saya belanja. Kata si mantu, saya belanja. Maaf mak, tadi saya bawa tuh keranjang merah ke pasar. Saya beli macam-macam dah. Begitu pulang, emak masih ngaji. Ya udah, saya masak aja sekalian. Mak, makanan udah siap. Emak makan gidah. Ditarik kursi, emak duduk. Mantu narik kursi, dia duduk. Mantu ngambil piring, disendokin emaknya. Nasi, ikan, sayur, ya, dan lauk pauk yang lainnya. Sementara si mantu tidak makan. Sampai sini ceritanya, ibu bapak kemudian bilang begini, kan, bukan keranjang kan? Itu ada mantunya enggak? Mantunya yang belanja, mantu yang masak, betul kan? Ibu mau ngomong begitu kan? Berarti nggak bener tuh keranjang jalan kan? Kita lihat ceritanya setelah yang berikut ini. Nah, ada iklan nggak? Nggak ada ya, lanjut. Iklan aku dong mestinya. Iklan Petren. Saudara-saudara dirahmati Allah, lihat, buat kita kelihatannya adalah proses ini manusiawi. Sesungguhnya belum tentu mantu ini ada. Kita mengenal namanya alam syahadah. Nih, alam syahadah. Alam syahadah. Lo ngeliat gue ngeliat lo. Gue sambit, lo benjol. Itu alam syahadah. Tapi ada satu lagi nih alam, namanya alam malakut. Dua-dua alam ini Allah yang punya. Si
Si mantu bilang sama emaknya, makan mak. Si emak nanya sama mantunya, lah lu kenapa nggak makan? Si mantu ini bukan mantu. Mantu ini sesungguhnya malaikat Allah yang diutus oleh Allah memang untuk masakin si emak. Ibu bapak sering ketemu yang begini, cuman nggak bisa ngeliat. Contoh, kita sedekah 1.000 nih, sholat Jumat. Deng. Kemudian kita makan di warung Padang. Makan, datang temen nepok kita. Woi, ada di sini loh. Iya bang. Dia lebih cepat keluar. Nggak lama kita keluar. Kita bilang sama si Uda, berapa duit dak? Udah dibayar. Sama siapa? Loh, itu yang tadi teman kamu itu. Subhanallah. Kita cari nomor teleponnya apa sih? Nggak ada. Besok nih kalau ente ketemu dia lagi, ente kemudian bilang, bang makasih nih. Makasih apaan? Oh ya kemarin bayarin makanan saya. Kemarin? Kapan? Itu 2-3 hari yang lalu. Iya, masa sih? Gue bayarin lo? Iya. Iya. Emang makasih ya bang ya. Assalamualaikum. Bingung nih orang. Gue kapan bayarin dia? Jangankan kita, Siti Maryam tidak kenal kalau yang datang itu malaikat. Siti Maryam tidak kenal kalau yang datang itu malaikat. Tiba-tiba Siti Maryam dikagetkan dengan hadirnya seorang laki-laki di depan dia. Kemudian Maryam berteriak, kalau kamu itu ingkunta taqiyya, kalau kamu itu bertakwa, nggak boleh kamu ada di sini. Tapi dijawab kemudian sama laki-laki itu. Qala innama ana rasulu rabbik. Masya Allah. Li'ahabalaki gulaman zakiyya. Maryam, jangan takut. Aku ini adalah Jibril alaihissalatu wassalam, mengabarkan kepada kamu bahwa kamu nanti akan punya anak. Oke, Maryam bukan nabi. Ibrahim itu nabi. Nabi Ibrahim tetap juga nggak tahu kalau yang datang itu adalah malaikat. Ada kira-kira 4, 5, 6, 7, 8. Macam-macam tafsir bilang. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7, 8. Semua wallahu a'lam bishawab. Tapi malaikat ini adalah malaikat yang habis menghabisi negeri Sodom. Ini malaikat yang dikirim sama Allah ke negeri Sodom, malaikat tempur. Malaikat tempur. Jadi malaikat yang begitu turun ke negeri Sodom, kemudian berubah menjadi laki-laki yang manis sekali. Ini keren banget. Keren banget. Jadi begitu mendarat nih malaikat-malaikat yang bersayap kan, uli ajnihatin, masna wa thulatha wa ruba. Set. Malaikat ini bersayap. Malaikat ini bersayap. Lihat surah Fatir. Ja'ilil malaikati rusula. Apa kata Allah? Uli ajnihatin. Mereka semua punya sayap. Masna 2 set. Wa thulatha 3 set. Wa ruba 4 ceng 4. Jenderal Jibril, sayapnya 600. Allah. Pangkat Pak Agus Melati 1. Kapolsek berarti kira-kira. Makin tambah melatinya, makin tinggi kedudukannya, betul? Jibril 600 sayap. Yang disebut oleh Quran uli ajnihatin masna 2 berarti 4. Wasulasa 3 set 6. Waruba 4 cek 8. Jibril 600. Allahu Akbar. Malaikat ini nih ketika turun set, saya hilang semua.
sayapnya hilang semua, lalu kemudian bertransformasi menjadi seorang laki-laki yang manis. Turunnya ke negeri kaum Lut yang jarang melihat laki-laki baru, sebagai ujian buat umatnya Nabi Lut. Ibu-ibu nih jauh rumahnya, selamat jalan ibu, terima kasih banyak, salam hormat buat orang sekampung, pasang spanduk, salam dari Ustadz Yusuf. Ayo kita iringin kepulangan sebagian ibu-ibu karena jauh tinggalnya dengan salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bareng. Sallallahu Nah, semangat, semangat. Pengen utangnya lunas, pengen pergi haji, pengen punya duit banyak, pengen punya anak soleh soleha. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini malaikat-malaikat ini yang diutus kepada Nabi Allah Lut, malaikat tempur, Pak. Malaikat ini banyak malaikat ini. Ada wan nazi'ati gharqa, ada wan nasyitati nashta, ada malaikat yang nyabut nyawa dengan keras. Nyawa nih dihajar lu ke tembok orang. Habis hajar tembok, belum nyampe tembok ditangkap. Bapak sering kan dengar kisah-kisah misterius di 1-2 kampung. Nggak boleh pengantin lewat sono, kalau pengantin lewat sono mati. Sebenarnya itu bukan mistik, itulah tempat malaikat wan nazi'ati gharqa. Mana bisa setan nyabut nyawa kita? Nggak ada. Tapi akal kita belum menjangkau itu. Jadi sesungguhnya memang itulah posisi malaikat. Wallahu a'lam bis-shawab. Bisa juga kemudian ngambilnya dengan lembut, bisa. Salah satu saksi di mana saya pernah datang ke salah satu lokasi begitu, yang hidup cerita, itu Ustadz kayak dirobek bus kami, wrap gitu. Orang dikucar-kacirin ke atas, ditabrakin godam, bunuh, bang. Itu ketika saya sama Aagim, kayak Jabla Master nengokin jamaah kami yang selamat, belum waktunya dia meninggal dunia. Dia bercerita bahwa di dalam jurang itu ada 20 bus kurang lebih atau 20 truk. Oh, tiap kampung punya itu biasanya tempat-tempat yang begitu. Sebenarnya bukan itu setan, bisa jadi emang di situ dia operasinya, posnya di situ. Bayangin Pak, malaikat yang satu ini Pak, malaikat tempur, yang begitu dia bergerak nih, itu satu negeri Sodom belipet, shop. Ngeri. Ente bayangin malaikat terbang nih, uli ajni hadin, jangsat, mendarat kan di negeri Lut, di negerinya Lut. Bang turun, begitu mendarat berubah semua bentuknya, zat. Jadi Yusuf Mansur, jadi Haji Komar, iya, jadi Derry, jadi siapa? Ganja, Jandar, satu lagi Eman, iya, 4 malaikat. Pak Cekawan. Nabi Lut nggak kenal Nabi Lut. Nabi Lut taunya ini tamu, kasihlah tempat tinggal. Baru Pak ketika keadaan genting, baru malaikat ini bilang sama Nabi Lut. Ketika orang ini sudah ngeringsek Kiai, udah ngerusak pagar Nabi Lut, udah mulai mendorong masuk ke pintu depan, baru kemudian malaikat ini bilang, jangan khawatir wahai Lut, aku adalah malaikat Allah yang diutus untuk menggulung kaummu. Perintahkan kepada istrimu dan anak-anakmu keluar dari pintu belakang dan bilang sama mereka jangan nengok, pergi terus. Nanti pada tepian batas itu, tadi di Jordan, nanti di perbatasan itu Jordan, kaki nih gini, kira-kira nih garis,
Jadi begitu nanti istri dan anak turunan Nabi Lut sampai sini, baru kemudian negeri Sodom tuh dihancurin. Itu malaikatnya kayak gitu tuh. Dikisahkan kan istrinya balik, lebih condong kepada umat yang lain. Beberapa juga keturunannya juga begitu. Nanti keturunan bangsa Lut itu ada yang menjelma menjadi ashabul aikah, ada yang menjelma menjadi orang-orang Madian, yang kemudian diterusin oleh generasi Nabi Allah Shu'aib alaihissalatu wassalam, yang menjadi mertuanya Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Wah, kayaknya mesti bersambung ceritanya ini minggu depan. Bunda Sri bikin lagi aja hajatan, Bunda Windu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, malaikat bertebaran di mana-mana, bertebaran di mana-mana. Seorang anak cium tangan nih, cium tangan sama ibunya. Berangkat nih mak, ya gue doain lo biar nyampe kampus. Berangkatlah si anak nih. Begitu di tikungan hilang, baru sadar, astagfirullah, saya belum ngasih duit. Si anak juga baru sadar, udah di tikungan yang jauh. Waduh, mau balik lagi. Ada Allah lah. Ada Allah. Atau nggak naik motor, naik bus. Begitu naik bus, baru kemudian menyadari bahwa duit nggak bawa. Si ibu begitu sadar berdoa, si anak begitu sadar berdoa. Doa keduanya inilah yang menghadirkan pertolongan Allah. Kalau sudah Allah yang nolongin, bisa Allah kirimin orang, bisa Allah kirimin malaikatnya. Kita lihat peristiwanya. Si anak duduk di jendela, ada orang di sebelahnya, ada orang lagi di belakangnya, dan di depannya, dan di kiri serta belakang, tengah belakang, semuanya sobes. Kemudian mulailah connect narikin duit nih. Ongkos, itu kan? Zaman dulu nih belum ada busway. Ongkos. Zaman kita sekolah dulu, ongkos. Semua ngasih satu. Si anak muda ini kemudian ngerogoh nih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, astagfirullah, ya Allah. Ya. Si kenek ngelihat, modus ya. Tapi si kenek tenang aja. Ayo, tuh. Sampai kemudian si anak muda, si kenek bilang, kenapa nggak bawa duit ya? Iya pak. Yang belakang langsung nyaut, mas, biar saya yang bayar. Dikeluarin duit nih 50.000. Kembalinya kasih anak muda ini, kasihan nggak ada duit. Subhanallah. Pertanyaannya, apakah kemudian si kenek ini malaikat? Bisa jadi, walaupun bisa jadi juga di manusia. Tapi saya ngasih tahu satu hal sama ibu dan bapak semua. Allah bilang di dalam surah Al-Anfal, bi alfin minal malaika, 1000. Jadi sebenarnya bisa jadi satu bus isi malaikat. Jadi begitu kita datang tuh, sebenarnya busnya saja malaikat. Karena malaikat itu musawwimin, malaikat itu transformer. Dia bisa berubah menjadi apa saja. Jadi mobil, jadi pesawat, jadi nasi jamblang. Kalau di sini apa? Gombyang, ikan gombyang. Wah, mantap bener. Aduh, isep banget. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kalau saudara bilang yang menjadi malaikat cuman yang belakang, cuman yang nepok, tidak pak. Allah mengkondisikan supaya kamu nggak sakit jiwa. Sebab kalau ditampakkan oleh Allah, tidak ada manusia yang kemudian kembali ke alamnya, langsung selek. Kalau kemudian sama Allah disingkapkan, saya punya jamaah ada yang pernah disingkapkan neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 13 bulan nggak bisa tidur. Dia minta sama Allah, kayak apa sih neraka? Minta, bukan langsung juga, mimpi. Gak bisa tidur 13 bulan orang Singapura. Iya bu, itu mesti ditarik lagi omongan dia.
Tuh, kalau nggak ditarik lagi masalah itu. Karena itu Allah tidak mungkin kita yang kasar begini, energinya terlalu kasar. Kecuali waliullah ya. Waliullah tuh gini loh. Ibu Nyai ngomong nih di belakang, ada tamu nih, si Kiai. Terus kata Bu Nyai gini, taruhin air. Kata si Kiai, udah usah. Ya taruh air lah, kalau tamu, udah usah. Kenapa? Karena si Kiai tahu ini bukan orang. Ada, insya Allah masih ada orang-orang yang mengetahui hal seperti itu. Wa amma ana, sedangkan saya nggak paham. Tapi insya Allah masih ada orang-orang begitu yang disebut dengan wali jazab. Di dunia pesantren yang tua-tua tuh suka ada yang begitu-gitu tuh. Dia bakal hilang kalau kemudian si kiainya meninggal. Begitu kiai meninggal aja, tuh udah orang itu hilang tuh. Wallahu a'lam bissawab. Boy, cerita begini mah Pak seru. Tapi saya nggak bohong, sungguhan ada. Saudara, ketika kemudian si bapak tadi nepok, jeng, lalu saudara bilang, oh itu malaikatnya. Enggak, bisa jadi satu bis itu malaikat Allah, dan bisnya pun itu malaikat Allah, dan semua yang ditemuin itu malaikat Allah. Aslinya orang ini begitu nginjak udah kampus nih. Aslinya Pak, orang ini begitu dia buka pintu udah kampus. Cuma dipanjangin sama Allah. Dan supaya apa? Supaya tampak manusiawi. Nah, itu juga lah yang kemudian terjadi sama si ibu tadi. Makanan. Ada yang salam, assalamualaikum. Mantu. Ibu-ibu ketawa. Oh, ternyata mantunya yang masak. Kita lihat ya, mantunya nggak makan. Mantunya nggak makan. Teringatlah saya akan kisah malaikat-malaikat setelah kemudian menghanguskan, membumi hanguskan, menghancurkan kota Sodom. Malaikat ini kemudian pindah ke negerinya Ibrahim. Nah, ketika kembali ke negeri Ibrahim udah lembut lagi tuh. Lembut lagi udah menjadi orang biasa. 4-5 orang, sebagian bilang 6-7 orang, sebagian bilang 7-8 orang. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ketika dibuka, Nabi Ibrahim tidak mengenal orang itu. Nabi Ibrahim bilang kepada Siti Sarah ya, bukan Siti Hajar. Karena malaikat ini datangnya kepada Siti Sarah. Siti Hajar adalah ibunda dari Ismail yang nanti menghasilkan Nabi Allah Muhammad SAW. Nah, kalau ini Siti Hajar yang menghadirkan kemudian Ishak, yang turunan-turunannya menjadi nabi-nabinya kaum Bani Israel. Woi, ngaji begini asik ya. Harusnya megang Quran nih. Buka Quran, jeng, lihat ayat ini, surat ini. Nah, makanya datang ke Istiqlal, Bu. Datang ke Istiqlal. Ustaz, ongkosnya jauh. Ibu nggak tahu tadi cerita buka pintu Istiqlal. Ayo dong, minta sama Allah dong. Allah tuh kuasa mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Saya Bu dikasih sama Allah kesempatan Sabtu pagi itu berangkat ke Tanah Suci. Ya, Sabtu pagi nih. Minggu pagi saya udah di tanah air. Cuman kacak 1 hari aja. Jadi kalau ada orang sarapan bagi barang sama saya, kemudian besoknya sarapan lagi sama saya, lalu saya mengatakan bahwa saya baru kembali dari Tanah Suci, nggak percaya. Yang bener apa Ustaz? Yang kemarin sama saya sih. Kan beda bos. Ente naik Garuda, lah naik pesawat jet. 6 jam doang dari Jakarta. 6 jam nyampe Jeddah. Keluar nggak pakai imigrasi, dijemput di bawah pesawat. Allah, itu Allah udah, hanya Allah tuh. Saya bukan siapa-siapa. Ya, dicapnya di bandara VIP, plak, langsung berangkat pergi. Zoom. Umroh itu kan cuma 2 jam. 2 jam aja Pak umroh. Lah, mengapa? Rapi, pulang, Jeddah lagi. Hah? Jeddah 3 jam, 4 jam, 10 jam. 10 jam tambah lagi 6 jam, 16 jam. 16 jam, saya jam 11 malam udah di Jakarta. Kalau ada orang nanya, ente siang tadi kemana? Ke Mekah, pala lo.
Mekah dari mana lo? Nah kan, nggak nyampe ente ilmunya. Allahu Akbar. Jadi jangan bilang jauh. Ibu saya tuh yang ngomong. Apa kata ibu saya sambil diusap zaman dulu? Gitu. Ibu doain. Mudah-mudahan kamu bisa pergi ke Mekah seperti ke depan pintu bolak-balik. Kapan aja kamu mau. Itu doa ibu saya. Terjadi itu. Kapan aja. Alhamdulillah. Ini baru Istiqlal aja. Ayo bu, ngaji seperti ini di Istiqlal. Bawa Quran, pegang Quran, terjemah. Nanti ngajinya enak. Tok tak, tok tak, tok tak. Buka ini, buka itu. Dengar Istiqlal. Padahal ibu, dengan izin Allah SWT, Istiqlal dekat banget. Kalau sudah Allah deketin, dekat benar. Lihat ya, episode sampai malaikat Allah selesai di Nabi Allah Lut. Kemudian berangkat ke Nabi Allah Ibrahim. Sampai Nabi Ibrahim nggak kenal. Itu ada di surat Az-Zariyat, surah 51. Apa kata Nabi Ibrahim kepada Siti Sarah? Bikinkan tamin, bikinkan kambing muda atau sapi muda, begitu ya. Kalau orang ini makan, maka dia manusia. Tapi kalau orang ini nggak makan, maka dia malaikat. Dibakarin tuh. Begitu dibakarin, dihilangin. Apa kata malaikat? Kami nggak makan ini Ibrahim. Langsung Nabi Ibrahim bilang, malaikat ya. Iya ya. Qurannya begitu emang. Malaikat ya. Kemudian malaikat bilang, betul, kami malaikat mukramin. Langsung ditembak sama Ibrahim. Gam. Ada perintah apa? Dijawablah oleh para malaikat, kami membawa kabar bahwa engkau akan memiliki anak. Ishak namanya. Allah. Lihat, Nabi Ibrahim, siapa dia? Penghulunya para nabi, bapaknya nabi-nabi. Walaupun Nabi Adam yang pertama, tapi yang disebut Abul Anbiya adalah Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tidak mengenali itu malaikat. Apalagi kita. Kita kehilangan duit di mall, hilang, lari, anak kecil, langsung kita bilang sama security, tutup pintu semua, berjak-jak tutup. Dipastikan nggak ada yang keluar, sisir, bang, sisir. Tapi ini anak, dibilang anak tuyul, udah ditutup semua pintu akses keluar mall, tidak ada satupun anak yang kelihatan. Pertanyaannya adalah, pasti itu anak manusia? Itu adalah malaikat Allah juga yang ditugasi sama Allah ambil dompetnya dia. Lalu kok dia bisa kelihatan? Allah izinkan kelihatan, tapi tetap kelihatan manusia. Cuman nanti begitu diperiksa CCTV nggak ada yang beroperasi. Satu pun CCTV semuanya renyah, nggak kelihatan. Kesimpulannya apa? Ya udah Pak, kami udah usaha ya Pak. Maaf nih Pak. Oh ini mall ada tuyulnya. Padahal Allah memang ngincar dompet dia. Kenapa? Karena di dompet dia itu ada duit dari hamba Allah yang saleh dan Allah akan pulangin. Di parkiran ada seorang ibu yang lagi menangis, lalu ada anak kecil bilang, Assalamualaikum. Si ibu ngeliat anak kecil, makasih ya dek. Kamu orang mana? Anak ini tersenyum, kemudian mengucap salam dan pergi. La haula wala quwata illa billahil ali. Kembali ke si ibu. Kalau sudah kembali ke cerita awal, berarti sudah mau selesai ceramahnya. Udah kembali ke awal nih cerita. Mantu, gitu kan ya. Udah lama, udah lama mak, cium tangan. Mak makan dulu, tarik bangku, dia nyendokin, kemudian si ibu makan, tapi si ibu melihat anak ini nggak makan. Mantu, kok kenapa lu nggak makan? Iya mak, kan kita yang masak mak. Padahal emang ini malaikat. Oh ya udah, makan dia. Apa kata si mak? Masya Allah nih makanan enak amat. Ya jelas enak lah, karena sesungguhnya nggak ada cerita keranjang merah, nggak ada. Ini makanan langsung jadi hani'an maria, langsung jadi seperti kisahnya Nabi Allah Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab
وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير hisab. Setiap Zakaria masuk ada makanan, masuk ada makanan, masuk ada makanan. Nabi Zakaria nanya, ya Maryam, anna laki hada, bagaimana ada makanan ini? Zakaria itu penjaga ma'bad Sulaiman. Ma'bad Sulaiman ini warisan dari ma'badnya Daud alaihissalatu wassalam. Istananya Sulaiman, istananya Daud. Lalu kemudian Maryam ditempatkan di lantai 2 dan dalam keadaan terkunci, nggak kebuka. Dan Zakaria menjadi kafilnya di bawah, satpamnya, kira-kira begitu. Maryam nggak pernah nerima tamu dan Zakaria nggak pernah lihat ada yang lewat. Tapi kok ada makanan? Kata Maryam apa? Perlu aku jawab wahai pamanda. Perlu, kata Zakaria. Anna laki hada, dari mana? Lalu Maryam jawab, bukankah engkau Nabiullah? Ini semua dari Allah. Kalau sudah dari Allah, ini genteng bisa nggak ada. Pokoknya tiba-tiba aja, pluk, makanan sudah. Nah kemudian Maryam disuruh minggir tuh sama Zakaria. Nabi Zakaria berdoa di situ, di tempat yang penuh barokah itu. Nah karena itu di terminologi orang-orang NU, termasuk saya begitu, bahwa tempat-tempat barokah ya memang mubarok kan itu, ya begitu. Memang beda Pak. Bapak nempatin rumah bekas orang ribut terus, lain. Bapak bertamu sama orang yang habis ribut, lain. Tapi bapak bertamu sama orang soleh, lain juga. Nah kemudian Nabi Zakaria yang tidak punya anak, doa di tempat Maryam punya anak. Subhanallah. Allah. Cerita berakhir, dikit lagi. Udah mau saya habisin, dikit lagi selesai. Ibu bapak yang dirahmati Allah, rugi betul kalau kita tidak bertuhan Allah. Kenapa? Walillahi junudus samawati wal ard. Allah ini banyak tentaranya. Tentaranya dia itu tidak akan dikirim kecuali sama yang percaya. Saya kenal sama Kapolri, maka Kapolri bisa menurunin 1-2 SSK. Satuan apa namanya? SSK betul ya? Allah ini luar biasa. Junudus samawati wal ard, 2 kali disebut di dalam surah Al-Fat. Aku punya tentara-tentaraku, kata Allah. Kamu mau pakai. Nih lihat, si ibu memuji mantu, lu masak enak bener nih. Ini makanan kayak nggak pernah emak makan. Apa kata si mantu? Alhamdulillah, ini karunia Allah. Selesai nih. Begitu selesai, suaminya pulang, si mantu udah pulang. Si mantu pulang diceritain, bapak tadi mantu datang masak, coba deh masak apa makan. Masakan mantu kita enak banget. Kira-kira 3 bulan berselang, mantu datang sama anak. Kita pun memuji anak. Apa kata kita? Dek, istri kamu itu loh, masaknya subhanallah, top. Nggak pernah bapak sama ibu kamu tuh makan seperti kemarin itu. Ini si anak sama si mantu saling pandangan mata. Dua-duanya pengen ngomong begini. Yang satu bilang, kapan lu bisa masaknya? Yang satu lagi nanya sama dirinya juga, kapan gua masak? Tapi dua-duanya menganggap, ini ibunya lagi berhayal, bapaknya lagi berhayal. Akhirnya teka-teki tetap tidak terpecahkan sampai nanti hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab. Hebatnya Allah mengatakan apa? Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
Udah, ibu pengen pergi haji, doa aja, doa terus. Ibu tinggalnya di rumah yang miskin, mesin jahitnya udah nggak beroperasi sejak 27 tahun yang lalu. Lama banget ya. Mesin jahitnya tidak beroperasi sejak 27 tahun yang lalu. Di situ ibu berdoa, begitu berdoa ada orang datang diantar sama RT. Assalamualaikum Bu, ini ada yang nyari ibu. Siapa Pak? Ini katanya nyari orang miskin, mau dipergiin umroh. Masya Allah, ibu saksikan hari itu Bu, ibu tidak pergi kemana-mana, ya, ibu tidak kemana-mana juga, nggak apa-apa, tapi paspor jadi gitu. Ini si ibu diangkat, pergi ke imigrasi, pulang, oke? Habis itu diadain lah bahan-bahan, koper segala macam, pergilah ibu. Nanti ada keanehan, ibu cerita nih sama orang kampung. Subhanallah, saya satu pesawat, saya pikir orang Indonesia sama mukanya, tapi ternyata orang Burma. Nih, ada jemaah testimoni seperti ini. Ternyata orang Burma satu pesawat, nggak ada yang saya kenal. Sampai tanah suci, saya tuh bingung. Katanya orang Indonesia banyak, tapi nggak pernah saya lihat ada orang Indonesia. Saya tawaf, saya di hotel, saya sa'i terus. Saya pun dititipkan sama jemaah Malaysia. Kata si ibu ini, tidak ada satupun. Terus orang pada nanya, oleh-olehnya mana? Itu dia, ketinggalan. Koper saya juga ketinggalan. Saya nungguin bagasi, tetap nggak ada. Bakal dianterin. Jadi ternyata ibu ini memang pergi umroh, tapi pergi umrohnya bukan di Ka'bahnya syahadah, tapi di Ka'bahnya malakut. Nah, di Ka'bahnya malakut itulah kiai-kiai kita zaman dulu ke sana. Karena itu kita sebagian ngeliat ada yang Jumatan, tapi di sini Jumatan. Wallahu a'lam bishawab. Saya sebagai santri percaya cerita ini. Saya sebagai santri percaya cerita ini. Percaya Pak. Percaya udah. Saya yang begini aja nih Pak, sering geleng-geleng kepala. Saya begini nih, iyalah tukang bercanda, tukang banyol, mata juga suka begitu dah. Bapak ngetawain saya. Ya namanya ya. Kalau ada orang cakep gue nengok lah. Nah, gimana? Kalau kita normal, justru kalau saya ngeliat orang laki cakep, itu baru saya kagak normal. Nah, kalau saya ngeliat perempuan cakep, ini namanya. Pak, saya ini ibadahnya nggak ada Pak, tapi ada satu orang datang ke rumah demi Allah sama istrinya, datang ke rumah ngucapin terima kasih. Ustaz Yusuf, jadi begitu ceritanya, makasih ya, ini hadiah dari kami. Dia kasih baju sama saya. Atas apa mereka berterima kasih? Atas apa mereka berterima kasih? Lalu kemudian kok mereka memberi saya baju, ada apa? Insya Allah kalau nanti saya kesini lagi, saya akan cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ada Kiai Muntaha, betul nggak? Kita minta beliau yang berdoa. Hadiyatul Fatihah lana walakum wa walidina wa walidikum wal masyayikhina syekhikum khususun ila hadrati syekhina wa murabbihina Kiai Haji Masyid Mansur sahibul kull karim li syihah wal afiyah wassalamah wa tul umur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli al-Fatihah. Barakatul Fatihah. Wadhai Fatihah. Iqdi hajatina. Tawil umurana. Khususan Kiai Haji Mansur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum wa khnuzulahum wa wasimadhulahum. Allah in kanu muksinin fazid bi ihsanihim wa in kanu muslimin fatajawaz. Allahumma Al-Fatihah. Iqdi hajatina wastur auratina
ويسر جميع أمورنا والدنيا والآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم سبحان الله وسلام بالعالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت Allah usianya sangat muda, ilmunya sangat tua. Bismillahirrahmanirrahim. Kabul ya, amin. Selamat pulang kembali ke rumah. Jangan lupa ibu bersama Allah yang punya banyak tentaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih semua jamaah dari berbagai sudut kota di Indramayu yang sudah hadir di acara kita pada sore hari ini, Dinda. Iya, Ustadz Yusuf Mansur sudah berkenan memberikan sesuatu yang luar biasa hari ini, sangat bermanfaat ya. Lebih banyak 2 testimoni ya, Din? Betul sekali, dan memang itu saya merasakan sendiri loh, Jo. Iya. Ketika kita ikhlas bersedekah itu rezeki itu dari mana aja gitu ya. Dan saya harap ini juga semua bisa ditularkan oleh Ustadz Yusuf Mansur kepada seluruh cek. Oke. Jemaah yang hadir, kita kasih kesempatan untuk bersedekah sesuai kemampuan masing-masing dan sesuai dengan ikhlasnya. Ya. Oke, untuk para penghafal Al-Qur'an, kita kasih kesempatan buat yang mau bersedekah di sini. Ini kita khusus untuk penghafal Al-Qur'an. Silakan. Iya, Ya, ibu yang di belakang, bapak juga ya yang ingin memberikan sodako.